Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanto. Saya dari kelas 4A 1 Prodi PLB dengan NIM 2020186 202B 0009. Di sini saya akan menjelaskan atau mengedukasi tentang sebuah tema yang berjudulkan konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Oke, langsung saja. Apa itu permasalahan sosial? Nah, itu yang pertama ya. Poin pertama, permasalahan sosial adalah suatu kondisi di mana ketidaksesuaian yang tidak sesuai dengan kebudayaan sosial masyarakat yang berlaku, yang mana ketidaksesuaian ini adalah hal-hal atau suatu kondisi yang tidak bisa diterima atau shock terapi, shock culture gitu ya, atau shock culture, atau bisa disebut juga dengan kekagetan dalam hal menerima kebudayaan dari luar gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan permasalahan sosial. Lalu dalam tema ini juga dibagi menjadi 3 ya. Poin A, B, dan C. A itu adalah permasalahan bagi anak yang menyandang permasalahan sosial, begitu ya. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Nah, poin A, permasalahan sosial itu apa sih? Nah, kan sudah saya jelaskan di atas, yaitu di mana kondisi ketidaksesuaian ya, suatu keadaan atau kondisi yang ketidaksesuaian, hal-hal yang belum bisa diterima oleh seluruh lapisan warga masyarakat, baik itu di lingkungan sekitar rumah atau lingkungan masyarakat, juga lingkungan di sekolah dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau bahas itu adalah bentuk-bentuk dari permasalahan sosial. Apa saja bentuk-bentuk permasalahan sosial? Yaitu 1, kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga seks di luar nikah, yang keempat ini akan menjelaskan tema kedua, yaitu gejala, faktor, dan penyebab permasalahan anak, begitu ya. Yang pertama, poin A, yaitu penyebabnya. Kenapa sih anak mengalami suatu permasalahan? Kita tahu bahwa anak ini adalah suatu cerminan atau gambaran dari sebuah perilaku ya, dari perilaku seseorang yang tercermin. Contoh, saya mempunyai seorang anak dengan perilaku seperti itu merupakan contoh cerminan dari perilaku dari orang tua tersebut. Namun di sini saya membahasnya bukan itu. Yang saya bahas adalah penyebabnya. Kenapa sih anak menjadi nakal atau tidak menuruti perkataan orang tua? Mudah saja, ini adalah sebuah permasalahan yang banyak dikeluhkan, yang banyak dikeluh kesahkan sama orang tua ya. Penyebabnya adalah 1, karena pergaulan yang salah. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan sosial mereka, interaksi mereka. Yang ketiganya adalah dari faktor lingkungan sekolah yang tidak kondusif atau tidak baik. Dan yang keempatnya adalah karena suatu tontonan, entah itu melalui gadget ataupun dari tontonan dari media-media elektronik seperti TV, begitu ya. Namun penyebabnya ini diklarifikasikan menjadi 2 bagian secara garis besarnya ya. Saya bagi menjadi 2, yaitu faktor internal atau dari dalam
warga itu sendiri. Apa sih yang mempengaruhinya? Nah, satu faktor internal yang mempengaruhinya adalah karena adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya, jadi faktor yang dominan itu dari lingkungan keluarga. Ciptakanlah sebuah lingkungan yang efektif dan kondusif ya. Begitu juga dengan lingkungan di sekolahan. Bila terjadi suatu perselisihan antara siswa satu dengan siswa yang lain, hendaknya seorang pendidik juga harus bisa menengahi agar apa? Anak ini mempunyai sebuah perilaku atau kebiasaan yang baik, yang penurut, yang mentaati tata krama, tata tertib sekolahan juga, begitu. Jadi di sini peran guru juga sangat dituntut untuk aktif. Begitu ya, dari lapisan segala masyarakat, baik itu orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. Jelaskan tema yang ketiga, yaitu akibat anak penyandang masalah sosial. Seperti video yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa penyandang sosial adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak sesuai atau mengalami ketimpangan, gitu ya, sehingga masalah tersebut menghambat dari sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya faktor yang terbesar adalah kemiskinan atau perekonomian ya, terutama perekonomian yang terdiri dari akibat dari perekonomian tersebut yang ditimbulkan dari dampaknya adalah pengangguran, kriminalitas, dan juga masalah-masalah sosial yang lain. Nah, sekarang jenis-jenis masalah sosial tersebut apa saja untuk diri pribadi atau anak itu sendiri. Contohnya anak terbuang, yang mengalami pembuangan, atau anak-anak balita yang sengaja ataupun tidak disengaja karena faktor sesuatu hal, begitu ya. Contohnya anak yang tidak dirawat oleh orang tuanya akibat karena suatu kemiskinan atau tidak terpenuhinya kebutuhan si anak tersebut, sehingga anak tersebut ditelantarkan atau tidak diurusi, begitu ya. Yang kemudian nomor 2, anak-anak jalanan. Anak jalanan itu apa sih? Anak yang hidup di jalanan, begitu ya, yang hidupnya lontang-lantung, yang turun ke jalan, sehingga anak tersebut yang seharusnya belajar di sekolahan, mereka terjun ke jalan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi keluarganya. Yang kemudian anak-anak nakal ini karena suatu hal ya, entah itu karena konflik keluarganya atau kasus-kasus yang lainnya. Banyak sekarang yang kita jumpai anak terlantar tersebut tersangkut dengan hukum ya, begitu, yang mana anak tersebut bersangkutan atau terkendala dengan hukum, dan usia mereka rata-rata di bawah 20 tahun, begitu ya. Seperti contohnya adalah tawuran antar sekolah dan tawuran antar teman, begitu, sehingga mereka kena razia oleh suatu aparat hukum, begitu. Dan faktor yang lain ini adalah ketunasusiliaan atau bisa dikatakan, mohon maaf, ini adalah wanita tunasusila, begitu ya, yang mana usia mereka antara 19 sampai 30 tahun. Mereka terjun ke dunia-dunia hiburan atau dunia-dunia yang kelam, begitu ya, hanya untuk mencukupi sebuah kebutuhan ekonomi bagi keluarganya sendiri. Dan yang kemudian
anak tunalaras. Apa sih anak tunalaras? Itu adalah anak yang dimana mengalami sebuah gangguan emosional, begitu ya, akibat dari ya uh, akibat dari ini sebuah permasalahan dari lingkungan sekitar atau dari dalam keluarganya sendiri. Lalu korupsi ya, kita tahu bahwa korupsi ini suatu permasalahan yang pelik atau permasalahan yang sangat panjang, begitu ya. Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan yang tidak semestinya atau merampas hak-hak orang lain yang bukan haknya. Ini juga berpengaruh yang menimbulkan permasalahan kesenjangan sosial, begitu ya. Terus yang lainnya adalah konflik suku, agama, ras, dan agama, begitu ya. Suku, agama, dan ras, seperti kita tahu di Indonesia terjadi konflik tersebut, yaitu di Sampit dan Sambas antara suku Madura dengan orang Dayak atau orang setempat, begitu ya. Masalahnya apa? Karena perbedaan budaya, salah berkomunikasi, mereka akhirnya. Nah, selanjutnya lagi yaitu masalah ini ya, gelandangan. Nah, begitu. Gelandangan itu apa? Orang yang tidak mempunyai sebuah tempat tinggal yang nomaden, tempat tinggal yang tetap. Mereka berpindah-pindah atau nomaden, begitu ya, berpindah tempat ke satu tempat yang lain, gitu. Dan kemudian penyalahgunaan obat-obatan. Nah, itu kan juga termasuk permasalahan sosial. Dampak dari tersebut ya bisa berakibat negatif, begitu ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah di mana pemerintah menyediakan sebuah lapangan pekerjaan untuk setiap warga negaranya. Begitu ya, baik swasta maupun pemerintah, begitu ya. Yang seharusnya pemerintah menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal, bukan orang yang non pribumi, begitu ya. Begitu. Supaya apa? Warga lokal ini bisa tercukupi, bisa sejahtera hidupnya. Demikian paparan dari penjabaran saya, semoga menjadikan sebuah edukasi dan pendidikan bagi kita semua bahwa permasalahan kesenjangan sosial atau ketimpangan itu sangatlah banyak, sehingga perlu kita pelajari dan perlu kita cari solusinya. Bagaimanakah solusinya? Ya solusinya ya seperti itu. Dijadikan jalan solusinya dengan memberikan sebuah dana suntikan, dana yang insentif ya bagi pengusaha kecil, menengah, dan seterusnya. Atau memberikan sebuah keterampilan bagi warganya sendiri agar warga negara tersebut berkompetitif atau menjadikan unggul, begitu ya, secara sumber daya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tema keempat, yaitu jenis-jenis penyalahgunaan psikotropika, gitu ya. Pengertian dari psikotropika atau apa? Pengertian dari psikotropika adalah pengertian dari nafsah adalah penggunaan bahan-bahan atau zat-zat aktif dengan jenis golongan psikotropika yang disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, gitu ya, atau digunakan tidak pada fungsinya atau tidak pada kegunaannya. Penggunaan zat-zat ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan juga menyebabkan kematian. Lalu apa faktor penyebabnya? Faktor orang menggunakan
psikotropika ini tidak lain adalah satu, karena salah pergaulan. Yang kedua, lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga adalah permasalahan keluarga. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Yang kelima adalah rasa keingintahuan atau rasa ingin mencoba. Dan yang keenam adalah dipaksa. Yang ketujuh adalah dari teman ya, gitu ya. Maksudnya dari teman itu dikasih, begitu ya. Nah, berikut alasan mengapa orang mencoba untuk mengkonsumsi barang tersebut ya, karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya karena orang itu mengalami depresi, stres, permasalahan yang sangat berat, sehingga orang tersebut ingin melampiaskan kekecewaannya ke dalam ke dalam hal-hal yang negatif, terutama psikotropika, gitu ya. Dan yang kedua, faktor eksternalnya adalah pengaruh dari lingkungan, dari teman sebaya dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya itu saja, zat-zat yang sangat membahayakan bagi tubuh termasuk juga alkohol, juga termasuk ke dalamnya, gitu ya. Lalu kemudian jenis-jenis dari psikotropika apa saja? Yang pertama adalah opium, morfin, ganja, ekstasi, terus sabu-sabu dan lain sebagainya. Nah, akibat dampak dari tersebut atau dampak jenis-jenis anak yang berpenyakit khusus. Apa sih yang dimaksud dengan anak-anak yang jenis anak yang berpenyakit khusus itu? Kita tahu bahwa penyakit khusus itu bisa datang dari bawaan, bisa datang dari luar ya, bisa datang dari dalam atau genetik atau keturunan. Nah, yang saya bahas di sini adalah TBC, tuberkulosis, kusta dan lain-lain, ya. Tuberkulosis adalah suatu penyakit di mana seseorang terkontaminasi dengan virus mikrotuberkulosis, yaitu di virus TB ya, gitu. Seseorang terkena virus mikrotuberkulosis. Bagaimanakah cara penularannya? Penyakit ini bisa menular dengan cara dari percikan air liur atau dari bersin juga bisa ya, yang kemudian dibawa oleh udara. Lalu kemudian virus tersebut kita hirup melalui hidung dan kemudian masuk ke dalam paru-paru kita, begitu ya, dan menyerang organ pernapasan, yaitu paru-paru. Nah, dampak dari penyakit tuberkulosis ini atau penyakit TB ini yaitu merasakan sesak napas, begitu ya, sesak napas, batuk selama 2 minggu yang tidak kunjung selesai, begitu ya. Nah, gejala-gejalanya jika orang terkena TBC atau tuberkulosis ini yaitu 1, mengalami kegelisahan, 2, perasaan yang cemas, 3, tidak bisa tidur, 4, tensi darah menjadi menaik, 5,